Baik pemirsa, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan langsung. Saat ini saya sedang berada di objek wisata Woodland. Nah, di sini terlihat eh, pengunjung semakin berkurang karena jam operasi akan atau memasuki sore. Namun untuk lebih jelas kita akan wawancara dengan pengelola nih. Nah, dengan Mas Jenny. Assalamualaikum Mas Jenny. Waalaikumsalam. Nah, Mas Ya, Jenny, ini selama kemarin kan udah libur kan memang sangat membludak terutama dengan adanya ya Rainbow Strike atau iya Sultan Pelangi. iya sosok pelangi ini. Ini ke depan yang disiapkan untuk memecahkan pengunjung apa? Kalau untuk saat ini kita lagi progres pembuatan trek ya, trek ATV sama trek motor trail untuk anak-anak. Nah, posisinya kita ada di bagian bawah. Di situ juga nanti kita akan buat danau buatan juga ya. Jadi biar pengunjung pun nggak terpaku center pointnya di sini gitu. Jadi ada yang menyebar ke bawah. Jadi kita perluasannya sampai ke bawah. Itu pun mungkin kedepannya bisa juga dipakai untuk fun off-road lah, mungkin kalau ada komunitas-komunitas yang kayak mobil Jimny atau apa gitu kan mungkin bisa gitu. Ini rencana kapan Mas dibukanya? Kita sih kalau itu masih progres sih ya. Ya. Ya pengennya sih antara Natura tuh udah jadi, pengennya sih kalau kekejar kita Natura Natal dan tahun baru udah jadi, supaya memang pas pergantian tahun ada yang baru lagi gitu. Oh gitu. Memang selama ini memang yang terbaru kan ini Yang ya ini yang sosok. baru Sultan Pelangi. Nah ini ngomong-ngomong soal cuaca kan di Kuningan nih Mas. Ini kan memang tidak menutup kemungkinan ada aja yang camping. Ada sih, Ya, ada. itu bisa dijelaskan. Kalau untuk yang camping sih kita sih relatif tetap mas ada aja sih ya, ada. Cuman memang kita kalau untuk saat ini seperti biasa gitu himbauannya tuh pertama kalau menuju musim hujan mungkin kita himbauan itu misalkan untuk tendanya yang double cover biasanya biar nggak tembus ya, atau misalkan kalau misal memang hujannya besar mending kita angkat aja misalnya di apa namanya Di gazebo itu. di gazebo gitu bisa. Tapi kalau untuk saat ini kan relatif dingin. Betul. Ya, Sampai kering tapi angin besar jadi dingin ya gitu iya, ya betul. istilahnya. Kita himbauan sih tetap ya ya mungkin yang biasanya pakai jaket cuma satu lapis bisalah dua lapis karena jaga-jaga sih, karena kan musimnya juga musim dinginnya agak-agak El Nino juga ya. ekstrim lah. Iya. Ya, terus jaga-jaga untuk angin juga. Nah, karena kan kita wilayahnya pepohonan. Betul. Kadang kan kita juga tidak menginginkan ada kerusakan begitu. Cuman kita menghimbau kepada pengunjung awas ranting. Kadang kan kita nggak tahu nih ranting yang kering di sebelah mana atau sebelah mana kan karena faktor angin kadang ada yang jatuh. Walaupun misalnya kecil kena pengunjung kan kita kan harus ini juga. Yang penting kita sudah mengasih himbauan kalau pas angin besar silakan berlindung di bawah yang aman. Sama hal pun yang juga begitu. Iya, iya, iya. Tadi kan disinggung juga soal safari hutan. Oh iya, Iya. safari hutan. Oke, di kita tuh sebenarnya udah lama udah ada yang namanya paket safari hutan. Paket safari hutan. Paket ya. Iya. Jadi paket safari hutan itu kenapa disebut safari hutan? Memang kita jalan-jalan ke hutan gitu ya. Cuman selain kita jalan-jalan ke hutan itu memang kita ada penanaman pohon juga. Edukasi Di atas lingkungan. edukasi juga ada edukasinya. Selain ada penanam pohon, ada juga pengenalan apa tuh nama satwa. Satwa asli Gunung Cermai. Jadi kita memang memperkenalkan khas-khas di Kuningan, utamanya di Gunung Cermai gitu. Untuk perjalanan sendiri ya kurang lebih 2 sampai 3 jam lah. Kita kan perjalanan nggak buru-buru lah, santai. Terus termasuk paket itu bisa masuk ke Woodland juga. Terus ada snack juga, ada air mineral juga untuk di perjalanan. Terus ada makan siang juga. Berapa itu Mas? Itu paketnya tuh 400.000 per orang. 400.000 per orang. Nah untuk rute ini kan perjalanan sampai 2 sampai 3 jam. Ini memang dari mana start? Kita sih start mulai dari Woodland ya. Iya. Nah, kita Woodland masuk ke Bukit Lambosir, Lambosir ke sana Karangdinding sampai ke kalau finisi bisa kita di Pasawahan ya. Apa namanya Ciberem ya. Pasawahan yang Sumur Sana, 7. ya. Iya, iya. Tuh, nanti keluar dari sana baru finishnya lagi di sini kita. Setelah selesai baru kita makan siang. Biasanya kalau yang sudah kemarin-kemarin
makan siang sambil hiburan di Woodland-nya gitu. Ada yang nyanyi, ada yang karaoke gitu sih. Gitu. Nah ini kan pengenalan terhadap pengunjung kan soal satwa nih Mas. Emang satwa apa aja yang memang menjadi yang pernah di apa dilihatkan gitu? Ya, kalau misalkan mungkin kalau itu sih yang menjelaskannya mungkin dari Balai Taman Nasional sih ya sebenarnya, Iya, tapi iya. kalau setahu saya sih yang ada tuh kita lutung juga ada ya, Oh. lutung juga ada. Kadang kan lutung juga beberapa waktu lalu pernah ada yang mungkin nyasar ya ke sini. Ada lutung, terus juga ada kijang juga mungkin. Terus ada elang, nah Elang Jawa elang itu. Jawa, terus ada juga mungkin pengenalan siapa sih eh, Ramadan itu siapa tuh yang Selamat Ramadan. Selamat Ramadan yang Oh. macan itu mungkin, cuman walaupun kita nggak melihat mungkin dikenalkan juga. Nah, gitu sih. Oh artinya ketika memang paket safari hutan ini diawasi langsung oleh petugas TNGS ya? Betul, karena kita kan memang biar aman juga, jangan sampai kejadian-kejadian yang memang merugikan semua pihak. Misalkan kejadian yang baru-baru ini kan, yang kemarin yang mungkin yang rame-rame sekarang Kebakaran. masa kebakaran gitu. Nah makanya kita biar lebih safety lagi dalam pengawasan juga, kita ikut sertakan Balai Taman Nasional gitu, polisi hutan gitu. Sambil kita patroli lah, pengenalan, oh ini nih Cermai itu seperti ini, jalannya seperti ini, nah ketinggian berapa sekarang lagi, apa istilahnya kondisinya dinginnya seperti apa gitu, nanti jelaskan sama mereka beliau-beliau yang di Taman Nasional. Artinya tetap pendidikan lingkungan juga diberikan. Betul. Jadi pengetahuan misalkan edukasi, misalkan kalau di rawan-rawan kebakaran jangan kita boleh menyalakan api unggun mungkin, tapi dalam lingkup kecil misalnya pakai tungku lah. Sama juga di sini juga gitu, kita juga kalau ada yang ngecamp kita kasih edukasinya, kan di sini kan pinus itu mudah terbakar. Betul. Jadi kalau misalkan mau ada api unggun kita pakai tungku gitu. Jadi memang terkontrol gitu, sampai api juga nggak sampai menjalar. Berarti unit yang digunakan juga jenis off-road juga kan? Ya, sebetulnya sih kita kemarin bekerja sama Balai Taman Nasional itu pakai mobil patroli hutannya. Cuman insya Allah kedepannya kita lagi proses sih, lagi ada pembuatan mobil untuk khusus Ya. ke sana untuk pengunjung biar merasakan sensasinya lah, mobil 4x4 lah gitu. Cuman memang tetap didampingi gitu. Artinya cukup jauh juga sampai Iya. 2 sampai 3 jam kan? Iya. Muter ya. Muter. Berarti lewat 3 kecamatan Cilimus, Mandiranjan, Pasawahan. Pasawahan. Jadi ya itu sensasinya lah, sensasi. Biasanya kan orang-orang kota jalan-jalannya ke mall. Betul, Gitu kan. iya. Jalan-jalan ke tempat-tempat yang keramaian, yang kota-kota, yang gedung-gedung lihatnya. Kita sekali-kali melihat indahnya alam Kuningan itu seperti apa gitu. Apalagi di bawah kaki Gunung Cermai. Biar mereka juga, oh iya ya di sini tuh ada spot-spot bagus. Kita nggak harus melulu ke kota, ke mall. Nah, healing, bener-bener healing tuh. Self healingnya di hutan seperti apa gitu. Nah terlepas itu nih Mas Jen, ini kan Woodland juga terkenal dengan Cekang Ngoraan ya. Itu gimana itu? Banyak pengunjung juga yang apa wisata religi. Kalau sebelumnya sih waktu pas awal-awal saya kan saya juga dikasih tahu warga sekitar, karena di Woodland itu ada mata airnya. Kalau Balai Taman Nasional nyebutnya Hulu Ciawi. Hulu Ciawi. Tapi masyarakat sekitar bilangnya itu Cai Kangoraan. Cai Kangoraan. Ya, mungkin konon katanya mitos atau faktanya nggak tahu ya, cuman mitosnya katanya kalau kita cuci muka di situ itu bisa awet muda. Itu wallahu alam sih ya, mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Sugesti ya. Sugestinya seperti itu. Awal-awal sih pas Woodland masih awal-awal buka gitu, sekitar 2019 masih ada banyak yang masih ke situ. Cuman kesini-sini mungkin sama kita bukannya dilarang sih, cuman kita lebih ditertibkan lagi. Betul. Karena merujuknya kan kadang takutnya ke arah-arah yang musyrik gitu ya. Makanya boleh berdoa tapi tidak menggunakan hal yang media lain seperti dupa, ada rokok. Nah kita dan dari sisi keindahan pun kurang enak dilihat gitu. Makanya silakan kalau mau berdoa silahkan, kita nggak melarang, cuman itu tadi tidak dilarang menyalakan dupa atau rokoknya segala macam. Takutnya kalau ada orang-orang yang ini
ini mah tempatnya musik ya segala macam. Mm-mm. Kita menghindari itu aja sih. Jadi lebih pemerataan pelayanan mungkin Iya ya. betul. Mm-mm. Nah sekarang dulu kan di sebelah timur ya, Mm-mm. Cai Kangoraan kan ada foto selfie dalam Underwater air, ya, underwater underwater. itu. Nah, kita sempat underwater tuh berjalan kurang lebih setahun atau 2 tahun lah ya. Betul. Nah, cuman waktu itu karena kita kan kondisi kolam renangnya memang masih yang awal di bawah. Mm-mm. Nah, banyak masukan dari pengunjung, mas kolam renangnya kurang, ininya segala kurang. Nah, sebelum kita bikin yang wahana kolam renang yang atas ini, Mm-mm. ya udah kita alih fungsikan. Mm-mm. Nah, alih fungsikan, debit airnya kita kurangi. Yang dulunya kan yang di bawah itu 2,5 meter. Mm-mm. Sekarang kita debit airnya kita pangkas jadi 1,60 meter. Jadi kolam renang umum. Masih detik ini sih masih banyak yang nanyain, cuman mungkin next time kita operasikan kembali, nggak tahu kapan. Mm-mm. Underwater Underwater itu. underwater tuh, cuman kayaknya masih untuk sekarang masih tetap di kolam renang umum. Ngomong-ngomong luas lahan berapa hektar nih yang dikelola Woodland? Kalau untuk wilayah taman nasionalnya sih kurang lebih 2,9 lah, 2,9an, 2,6 sampai 2,9an. Cuman kalau digabung sama area yang bawah yang tadi saya jelaskan di awal Ya. yang untuk trek motor Fun ini sama off-road. motor ini fun off-road tuh, Mm-mm. itu kalau digabung kurang lebih 3,5 hektar. 3,5 hektar ya. Dan memang fasilitas parkir juga cukup luas juga kan. Ya, kita area parkir alhamdulillah untuk bus pun bisa sampai 20 sampai 25 bus bisa masuk. Cuman kita memang sekarang lagi ada pembukaan lahan juga untuk parkir. Mm-mm. Antisipasi sih ya, membludaknya pengunjung entah tahun depan pas lebaran atau pas tahun baru gitu. Supaya tidak ada parkir yang di bahu jalan. Kita kan nggak enak. Kadang kita udah tutup buka, sistem tutup buka, kadang pengunjung yang kekeh mau ke Woodland sih, kadang mereka parkir di bahu jalan, ke kitanya kan enak. Jadi menimbulkan kemacetan juga. Nah sebagai catatan Woodland, manajemen Woodland nih, pengunjung terbanyak di angka berapa ribu? Kalau dalam kurun 1 bulan atau 1 hari? Enggak, terbanyak misalkan momen liburan kemarin Gitu. ya. Jadi sebenarnya kalau kurun kita perbandingan aja ya sih, perbandingan antara liburan Lebaran, Idul Fitri tahun ini sekarang sama liburan Idul Adha, lebih banyak di Idul Adha. Iya. Kita juga tidak mengira gitu ya, di luar prediksi Idul Adha bakal membludak gitu. Sampai berapa itu? Itu mungkin 1 hari bisa sampai kurang lebih 4 sampai 5 ribu mungkin ya. 5.000 tuh sirkulasi kan? Iya. Mungkin bisa lebih mungkin ya, kurang lebih segitu. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang itu. masuk keluar. Soalnya kita juga tutup parkiran juga ya. Iya, tutup buka ya. Tutup buka. Gitu. Baik, untuk karyawan berapa banyak nih Mas? Kalau karyawan sih kita kurang lebih ada 24 ya, 23 24 itu yang karyawan. Biasanya kita Sabtu Minggu gitu kita ada tenaga tambahan, casualan itu kurang lebih ada setiap posnya bisa mencapai 10 sampai 20 orang sih kalau tenaga tambahannya gitu. Artinya sosial lingkungan juga terjalin ya, antara manajemen dengan masyarakat sekitar. Karena kita diutamakan untuk yang karyawan juga diutamakan yang domisilinya di area sini aja, Dusun Raga Sakti lah. Kebanyakan hampir mungkin 90% karyawan kita Dusun Raga Sakti. Nah ngomong-ngomong ada perubahan tiket nggak nih? Kalau tiket sih kita nggak ada sih ya. Tetap weekday 15, weekend 20. Untuk naik serodotan pelangi ini? Serodotan pelangi ya tetap itu sama dengan tiket masuk, harga tiketnya ya di weekday 15, di weekend 20. Baik Mas Jen, terima kasih. Oke, demikian sama-sama. Oke.